Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, kembali lagi bersama saya Mas Radianto. Panggil saja saya Pak Mas. Saya guru kelas 5 SD Negeri Pedurungan Kidul 01. Sebelum kita ngobrol panjang hari ini, mari kita ngopi dulu. Nikmat sekali. Kopi, meskipun hitam, pahit, namun menyegarkan. Baik, hari ini saya akan menampilkan best practice yang saya buat seputar pembelajaran IPAS dengan materi peta pada kelas 5 SD. Materinya peta, mata pelajarannya IPAS. Rekan-rekan guru, saya menyampaikan materi peta pada pelajaran IPAS kelas 5, mungkin rekan-rekan guru banyak yang terjebak pada peta dasar, hanya melihat atlas yang ada di buku atau di buku atlas yang beredar yang ada sekarang ini. Apakah pernah Bapak Ibu sadari bahwa melihat peta pada buku itu terasa abstrak dan membosankan bagi siswa? Pernahkah Bapak Ibu guru menanyakan apa yang mereka lihat saat melihat peta? Apakah mereka melihat sesuatu yang indah, menyenangkan, atau hanya gambar-gambar yang warna-warni membosankan garis seperti itu? Bapak Ibu, mari kita ingat kembali prinsip pembelajaran utama dalam pembelajaran mendalam, yaitu BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita tidak terburu-buru masuk dan membaca peta datar atau menggambar, memberikan tugas menggambar peta pada anak-anak. It's so boring untuk anak-anak, Bapak Ibu. Kita mulailah dengan hal yang simpel. Mulailah dengan hal yang mudah, menarik, yang relevan bagi siswa dan mudah dipahami. Secara berangsur-angsur saja mengajak siswa mulai membaca peta, pelan-pelan saja. Baik, kita mulai membuka dengan pertanyaan pemantik yang relevan bagi siswa. Misalnya berhubungan dengan peta. Anak-anak, pernahkah kalian tersesat saat mencari rumah teman atau bingung kalian akan diajak kemana oleh orang tua kalian? Ke tempat yang baru. Atau lebih ringkas, kita tanya langsung ke anak-anak, siapa yang pernah nyasar? Nah, saat saya bertanya seperti itu pada anak-anak, jawabannya beragam. Bahkan ada yang tertawa sendiri karena mungkin membayangkan waktu itu dia tersesat atau dia bingung posisinya saat itu di mana gitu. Nah, kita beri waktu, kita dengarkan kisah mereka dari pertanyaan pemantik tentang pernahkah mereka nyasar seperti itu. Mulai membuka dengan solusi bahwa yang mereka alami itu dapat terselesaikan dengan mudah. Dengan apa? Dengan peta. Peta apa? Peta digital. Kita kenalkan literasi digital. Cari aplikasi yang simpel saja. Contohnya saya membuka aplikasi Google Map yang simple, tidak berbayar. Saya yakin anak-anak sekarang banyak yang menggunakan handphone, tapi jangan dipaksa untuk menggunakan handphone. Dalam pembelajaran ini, saya memakai Chromebook yang ada di sekolah yang sudah menjadi fasilitas. Nah, kebetulan dari pernyataan yang saya lontarkan ke anak-anak itu, saya membuat saya mendapatkan ide dalam best practice yang akan saya sampaikan membahas hal tersebut. Saya beri judul best practice tersebut Anti Nyasar Generation, literasi digital dari Google Maps ke peta karya sendiri dengan Canva. Siklus pertama yang saya sampaikan ke anak-anak saya ajak ngobrol, saya ajak bicara, saya ajak diskusi untuk mengenal Google Maps melalui Chromebook secara berkelompok. Siswa saya ada 25. Saya sengaja membuat kelompok yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Saya bagi 5.
Jadi pas kelompoknya 5 berjumlahkan 5 anggotanya. Nah, kemudian saya menuntun untuk memulai membuka aplikasi Google Map. Lalu saya tuntun untuk menulis pada pencarian alamat rumah mereka masing-masing. Lalu di enter. Nah, di situ mereka akan melihat salah satu kelompok saja ya, salah satu anggota saja yang nanti secara bergantian. Mereka akan melihat posisi rumah mereka di mana. Saya tanya ke anak-anak, betul enggak kalian melewati jalur yang ditunjukkan Google Map? Wah, jawabannya beragam sekali. Ada yang benar dan salah karena tidak selalu lewat situ. Ada yang bilang benar sekali, ada yang bilang tidak karena melewati jalur yang lain. Saya kenalkan lagi, ini bisa kok pakai jalur yang ingin kamu lakukan. Tinggal dirubah saja rutenya. Google Map akan menunjukkan jalur yang berbeda seperti yang kamu lalui. Mereka praktekkan dan mereka terkagum-kagum. Wow, ini aplikasi luar biasa menurut mereka seperti itu. Setelah mereka berselasar mencari tahu rumah mereka dari sini secara bergantian, lalu saya memberikan tugas yang sama untuk anak-anak. Saya minta mereka untuk membuat titik awal SD Pedruan Kidul 1 dan titik akhir di Ada Swalayan. Lalu saya tanya, adakah yang membawa handphone di sini? Ada yang banyak seperti ini. Nah, lalu kelompoknya saya rubah sesuai dengan jumlah handphone yang ada di kelas yang dibawa anak. Ternyata ada 6. Maka kelompoknya saya rubah menjadi 6 kelompok. Satu kelompok, satu handphone. Mereka saya ajak berjalan-jalan, mengenal map secara langsung, mengikuti perjalanan sesuai yang ditunjuk map. Saya arahkan lewatnya belakang rumah. Settingannya dirubah, bukan mengendarai kendaraan, tapi berjalan kaki. Saya minta membawa handphone mereka dan yang membawa handphone berada di tengah, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sangat berkesan buat mereka karena pembelajaran ini menyenangkan, menantang dan menggembirakan. Terus menelusuri jalan sambil di tengah-tengah saya menyampaikan. Ambil foto gedung, rumah, atau apa saja yang bisa mengingatkan kamu jalan menuju ke Ada Swalayan. Ada yang memotret toko serba ada, Mr. DIY, kelenteng, macam-macam yang difoto. Saya suruh semuanya disimpan di handphone dulu. Sampai ke Swalayan ada, mereka saya suruh mengambil gambar. Setelah selesai, saya ajak pulang mereka. Menyimpan handphonenya, saya ajak pulang jalan. Lalu, karena waktu sudah habis, saya lanjutkan siklus yang kedua di keesokan harinya. Nah, Bapak Ibu, setelah mendapatkan data, saya minta membuka kembali di Chromebook perjalanan dari sekolah sampai dengan Ada Swalayan. Lalu saya minta screenshot, saya ajarkan screenshot, lalu dimasukkan ke dalam Canva. Saya buka Canva, saya minta memasukkan peta tersebut ke dalam Canva, lalu memasukkan gambar-gambar yang mereka dapat sesuai posisi dan letak yang mereka ingat. Wah, luar biasa Bapak Ibu, semangatnya luar biasa. Ternyata mereka lihai sekali memasukkan foto-foto yang mereka dapat, mereka peroleh ke dalam aplikasi Canva. Setelah jadi, saya minta anak-anak untuk mempresentasikan di depan apa yang mereka kerjakan. Ceritakan apa saja yang mereka mau ceritakan di depan. Saya tidak membatasi apapun materi presentasinya. Yang jelas saya minta untuk mempresentasikan apa yang dia dapat dan hasil peta yang dia gambarkan ke dalam Canva tadi. Ternyata menggunakan teknologi yang sederhana dapat membuat pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan tanpa banyak biaya, Bapak Ibu. Dan inilah hasil presentasi mereka.
Nah, setelah presentasi, agar lebih berkembang, saya bermitra dengan orang tua untuk memberikan tugas yang sama namun dengan rute yang lebih jauh dan dapat dikerjakan bersama orang tuanya. Saya ajak komunikasi orang tua karena sebagai mitra. Keesokan harinya hasilnya dikumpulkan. Ternyata menunjukkan hasil penerapan dengan peningkatan signifikan baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik dari siswa. Contohnya dari kognitif. Anak-anak saya lebih mudah memahami simbol peta yang ada di dalam Google Map dan membandingkan dengan simbol peta yang dipelajari pada buku. Mereka timbul pertanyaan, Pak, kenapa di Google Map gambar rumah makan seperti ini, tapi menurut buku berbeda? Nah, mereka akan bertanya banyak sekali. Kita harus paham, harus berani menjelaskan ke anak-anak apa sebabnya. Luar biasa Bapak Ibu, saat anak-anak bertanya berarti anak-anak itu rasa ingin tahunya tumbuh. Kalau bahasanya anak-anak, keponya tinggi sekali. Nah, selain pendekatan project based learning, saya menggunakan karakteristik siswa dengan usia sekolah dasar dengan menekankan learning by doing. Nah, Google Map ini memberikan eksplorasi nyata, Bapak Ibu. Sementara Canva itu memberikan ruang kreativitas pada anak. Dia memasukkan gambar apapun, luar biasa. Nah, ini tampilan hasil tugasnya anak-anak. Di luar bayangan saya, Bapak Ibu guru, sampai membuat foto kartun anak menggunakan ChatGPT dan ditempel di Google Map lewat Canva itu. Luar biasa Bapak Ibu, ini hasilnya. Bagi saya ini luar biasa karena kreativitas mereka muncul tanpa saya menugaskan mereka seperti ini. Nah, setelah selesai, berdasarkan tindakan yang saya lakukan, saya memahami bahwa peta bukan lagi materi yang abstrak, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari siswa. Lalu teknologi tidak perlu yang terlalu susah karena saya mengajar tingkat SD. Carilah teknologi yang sederhana namun dapat menjadi solusi untuk anak-anak dan sekolah dengan keterbatasan sarana. Contohnya saya menggunakan Chromebook yang ada di sekolah. Saya tidak menggunakan laptop karena di sekolah tidak memiliki laptop. Lalu berikutnya, pembelajaran mendalam itu memerlukan kreativitas guru yang sangat penting perannya dalam menjembatani teknologi dengan kebutuhan siswa. Bapak Ibu guru tidak perlu terlalu tinggi menggunakan teknologi. Bagus, tapi tidak dipahami oleh siswa. Itu sama saja tidak ada gunanya. Akan lebih baik jika teknologi tersebut sederhana namun mudah dipahami siswa. Intinya adalah mudah dipahami siswa, bukan bagusnya teknologi. Seperti itu, Pak. Lalu model project based learning ini terbukti efektif karena memberikan ruang eksplorasi, kreasi, dan kolaborasi. Nah, ke depan saya berangan-angan Bapak Ibu guru untuk mengembangkan proyek lintas mata pelajaran atau lebih ekstrim lagi lintas kelas. Sekarang kurikulum sekarang ada co-kurikuler. Di dalamnya kita bisa menaungi kegiatan lintas kelas. Ada di situ Bapak Ibu. Nah, dengan demikian dari Google Map tadi tidak hanya bisa memasukkan gedung-gedung Bapak Ibu, tapi kita bisa memasukkan data sosial, budaya, atau sejarah lokal. Misalnya cari rute yang melewati tempat ibadah, melewati hal-hal yang disukai oleh masyarakat, contohnya tempat wisata, atau hal-hal yang demikian. Itu akan meningkatkan
meningkatkan sosial, budaya, dan sejarah lokal yang ada di sekitar sekolah. Akan mengenalkan kepada murid-murid kita. Nah, dengan demikian, inovasi yang saya ambil, anti nyasar generation, literasi digital dari Google Maps ke peta karya sendiri dengan Canva, menurut saya terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran peta di sekolah, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa saya kelas 5 SD. Nah, apakah cukup dengan Google Maps? Tidak, Bapak Ibu Guru. Materi di peta itu adalah pembelajaran peta yang cukup luas, peta Indonesia, peta Kota Semarang, peta provinsi, bahkan sampai mengenalkan peta dunia. Jadi Google Map ini hanya pembuka, Bapak Ibu Guru. Kita bisa melanjutkan dengan teknologi yang lebih tinggi dari Google Map. Kita pakai Google Earth. Google Earth itu juga gratis, tidak berbayar. Kita bisa pakai itu. Atau setelah Google Map, kita arahkan anak-anak memanfaatkan buku mereka dengan peta dasar. Paling tidak dia sudah mempunyai bayangan bahwa peta sangat berfungsi bagi dirinya. Begitu Bapak Ibu Guru. Salam sehat, salam sukses dari saya, guru kelas 5 SD, Pak Was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngopi lagi.